Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Eka Fitri Fajarini, kemudian Rizky Utami, Brilian Rizkyana Dewi, Tanti Susiana, Siska Yuliana, Tia Aska Martatiana, Karomatul Hidayah, dan Nurul Atika dengan materi anggaran pengeluaran modal. Kemudian pengertian anggaran pengeluaran modal yaitu adalah penggunaan dana atau kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya-biaya di masa yang akan datang. Saya Siska Yuliana, saya akan menjelaskan pentingnya penganggaran modal dan manfaat capital budgeting. Pertama, pentingnya penganggaran modal. Berikut ini adalah pentingnya penganggaran modal, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Lalu, manfaat capital budgeting yang pertama itu untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Saya, Tanti Susiana, akan menjelaskan karakteristik budget pengeluaran modal. Yang pertama, sesuai dengan rencana laba komprehensif, terutama berkenaan dengan jangka waktu. Yang kedua, meliputi rencana strategi jangka panjang dan rencana taktis jangka pendek. Yang ketiga, hanya untuk pengeluaran modal yang besar saja, bukan untuk reparasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, usulan pengeluaran modal. Usulan pengeluaran modal harus dibuat secara tertulis meliputi yang pertama, deskripsi usulan tersebut. Kedua, alasan-alasan yang diajukan. Ketiga, sumber-sumber data relevan. Keempat, keuntungan dan kerugian usulan. Kelima, kapan mulai dan kapan terakhir. Saya, Brilian Rizkyana Dewi, akan menjelaskan beberapa metode pengeluaran. Yang pertama, metode Net Present Value atau NPV. Yang kedua, metode Internal Rate of Return atau IRR. Yang ketiga, metode Average Return of Total Investment. Yang pertama, metode NPV. Metode NPV membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran bersih suatu proyek. Metode ini memerlukan 3 hal, yaitu aliran kas keluar awal, aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang, dan rate of return minimum yang diinginkan. Di sini saya Nurul Atika akan menjelaskan metode IRR. Yang pertama, metode IRR tidak menggunakan rate of return minimum yang diinginkan, sehingga metode tersebut pada dasarnya menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Kedua, ada 2 masalah dalam penghitungan IRR, yaitu aliran kas masuk sama untuk setiap periode dan aliran kas masuk yang tidak sama untuk 2 periode atau lebih. Yang ketiga, metode average return on total investment. Yang pertama, metode ini merupakan salah satu variasi dari metode actuating rate of return. Yang kedua, metode ini menggunakan dasar aktual basis bukan cash basis. Rumusnya yaitu rata-rata aliran kas masuk bersih per tahun bagi aliran kas keluar untuk investasi. Soal PT Amor merencanakan membeli mesin baru untuk melengkapi pabriknya. Ada 2 macam penawaran atas mesin yang diinginkan tersebut dari 2 supplier yang berbeda. Data-datanya sebagai berikut. Mesin A dengan harga perolehan 63 juta, nilai sisanya 0, umur mesin 4 tahun, metode penyusutan strike line, teksnya 40%,
diskon rate-nya 15%, pendapatan bruto tahun ke-1 7.200.000, tahun kedua 7.800.000, tahun ketiga 8.400.000, dan tahun keempat 9 juta. Yang mesin B harga perolehannya 60 juta, nilai sisanya 1.500.000, umur mesin 4 tahun, metode penyusutan sum of year digit method, teksnya 40%, diskon rate-nya 15%, pendapatan bruto tahun ke-1 6.600.000, tahun kedua 7.500.000, tahun ketiga 8.100.000, dan tahun keempat 8.700.000. Dari data tersebut diminta yang pertama menghitung net cash inflow per tahun dari masing-masing mesin. Yang kedua menghitung nilai ekonomis dari setiap mesin berdasarkan pada A. Metode next present value, B. payback period, C. profitability index, dan yang ketiga berikan saran dan jelaskan mesin mana yang sebaiknya dibeli oleh PT Amor berdasarkan pertimbangan nilai ekonomis dari perhitungan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal tersebut. Yang pertama, depresiasi mesin A diperoleh dari 63 juta rupiah dibagi 4 sama dengan 15.750.000 rupiah. Kemudian pada depresiasi mesin B, tahun pertama diperoleh dari 4/10 dikali 60 juta dikurangi 1.500.000 sama dengan 23.400. Tahun kedua 3/10 dikali 58.500.000 dikurangi 1.500.000 sama dengan 17.500. Tahun ketiga 2/10 dikali 58.500 dikurangi 1.500.000 sama dengan 11.700. Terus pada tahun 4 yaitu 1/10 dikali 58.500 dikurangi 1.500.000 sama dengan 5.850. Selanjutnya saya akan menjelaskan NCF untuk mesin A, yaitu EBT diperoleh dari soal per tahun 1 yaitu 7.200.000, tahun kedua 7.800.000, tahun ketiga 8.400.000, tahun keempat 9 juta. Kemudian teks 40% diperoleh dari 7.200.000 dikali 40% sama dengan 2.880.000 rupiah. Tahun kedua 3.120.000, tahun ketiga 3.360.000, tahun keempat 3.600.000. Kemudian EAT diperoleh dari 7.200.000 dikurangi 2.880 sama dengan 4.320. Pada tahun kedua yaitu 4.680, pada tahun ketiga 5.040, tahun keempat 5.400. Kemudian depresiasi pada tahun pertama 15.750, kemudian tahun 2, 3, dan 4 juga sama diperoleh yaitu 15.750. Kemudian NCF yaitu diperoleh dari 15.750 ditambah 4.300, hasilnya 20.070.000. Kemudian tahun kedua yaitu 20.430, tahun ketiga 20.790, tahun keempat 21.150. Selanjutnya NCF untuk mesin B, yaitu EBT pada tahun pertama diperoleh 6.600.000, tahun kedua 7.500.000, tahun ketiga 8.100.000, tahun keempat 8.700.000. Kemudian teks 40% yaitu 6.600.000 dikali 40% sama dengan 2.640. Tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 3.240, tahun keempat 3.480. Selanjutnya EAT yaitu 6.600.000 dikurangi 2.640 yaitu pada tahun pertama sama dengan 3.960, tahun kedua 4.500, tahun ketiga 4.800, tahun keempat 5.220. Kemudian depresiasi yaitu diperoleh pada tahun pertama 23.400, tahun kedua 17.550, tahun ketiga 1.700.000, tahun keempat 5.850. Kemudian NCF yaitu
23.400.000 ditambah 2.640.000 sama dengan pada tahun pertama yaitu 27.360.000, tahun kedua 22.050.000, tahun ketiga 6.500.000, tahun keempat 11.070.000. Baik, untuk selanjutnya yang kedua A. Metode NPV. Bisa dilihat di tabel tersebut. Ini terdapat tahun pertama untuk mesin A yaitu CF 20.070.000, DF 15% itu 0,8696, PV of CF adalah 17.452.872. Hasil ini didapatkan dari perkalian CF dan DF 15% tersebut. Jadi hasilnya 17.452.872. Untuk yang mesin B, CF 27.360.000. Untuk PV of CF hasilnya 23.792.256. Untuk cara perhitungannya sama dengan mesin A. Untuk perhitungan selanjutnya itu bisa dilihat dari tahun pertama sampai tahun keempat. Selanjutnya ada nilai sisa. Nilai sisa ini dari mesin A itu DF 15%, nilai sisanya 0,5717. Dari mesin B CF yaitu 1.500.000, PV of CF nilai sisanya 857.550. Untuk jumlahnya sendiri, jumlah dari mesin A PF of CF mesin A adalah 58.660.875. Untuk mesin B jumlahnya yaitu 58.538.000. Kemudian untuk investasi awal mesin A 63 juta dan untuk mesin B adalah 60 juta. Jadi untuk NPV-nya itu jumlah dikurangi investasi awal ya. Jadi untuk NPV mesin A adalah negatif 4.339.125. Untuk mesin B negatif 1.461.270. B. Payback period A. Bisa dihitung dengan 3 tahun plus 1.710.000 dibagi 21.150.000 dikali 12 bulan. Hasilnya adalah 3 tahun 29 hari. Payback period B itu 2 tahun plus 10.590.000 per 16.560.000 dikali 12 bulan. Hasilnya adalah 2 tahun 7 bulan 20 hari. Kemudian ada PIA, itu dapat dihitung dengan 58.860.875 per 63 juta, hasilnya 0,9311. Angka tersebut bisa dilihat di atas yang sudah diketahui. Untuk PIB yaitu 58.538.730 per 60 juta, hasilnya 0,9756. Yang ketiga itu kedua investasi di atas tidak layak. Jadi kesimpulannya itu kedua investasi di atas itu tidak layak. Jadi keduanya tidak usah dipilih atau dibeli. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.